Pulau Bali. Pulau Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, tepatnya pada 115 derajat 14 menit 55 detik bujur timur dan 8 derajat 25 menit 23 detik lintang selatan. Bali memiliki banyak keanekaragaman. Oleh karena itu, mari kita mengenal Bali lebih jauh. Dan genesis Pulau Bali. Yang pertama ada asal mula Pulau Bali. Sunda Kecil merupakan sebutan dulu bagi Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pada sejarahnya, Sunda terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Sunda Besar atau Greater Sunda dan Sunda Kecil atau Lesser Sunda. Sunda Besar meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, sedangkan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Gabungan dari keduanya pada zaman dahulu dinamakan Kepulauan Sunda atau Sunda Island. Sebelum menjadi Bali yang sekarang, ada 5 periode sejarah yaitu prasejarah, Bali kuno, Kerajaan Majapahit, kedatangan warga asing, dan zaman kemerdekaan. Dikutip menurut Andika 1994, Alit 1996, dan Hardiati 2013. Periode prasejarah adalah periode ketika kehidupan masyarakat didasarkan pada kondisi alam seperti hidup di gua-gua dan menggunakan sumber daya air. Periode ini memperkenalkan teknik pertanian subak, sistem irigasi, dan produksi padi di daerah cetik. Bukti lain adalah kapak batu dan akses di Desa Sembiran dan drum perunggu di daerah Pejeng Ubud. Periode Bali kuno yaitu pada abad ke-9, adanya pengaruh Hindu dari Jawa di mana melahirkan sistem kehidupan komunal masyarakat di desa-desa tradisional. Adanya Pura Kayangan 3, Balai Banjar, serta pola pempatan agung. Periode ketiga yaitu pengaruh Kerajaan Majapahit di Bali yang dimulai pada tahun 1343 dan didahului oleh ekspansi Pati Gajah ke Bali. Selama era ini, sistem sosial kasta Triwangsa yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, dan Wisya diperkenalkan oleh Dang Hyang Nirata pada tahun 1480, di mana Brahmana memegang peranan penting pada masa ini. Adanya kaligrafi Bali pada daun lontar atau palm yang berisikan tentang terapi, filsafat, dan norma-norma arsitektur. Grids 1975 menyimpulkan bahwa Bali pada tahun 1478 seiring jatuhnya Kerajaan Majapahit membawa perubahan besar dalam budaya Bali dan masyarakat. Banyak pendeta, tokoh-tokoh masyarakat datang ke Bali dan tercipta perubahan pengetahuan di bidang agama, sastra, budaya, dan politik. Periode selanjutnya adalah kedatangan warga asing yang dimulai dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit di 1515. Periode ini juga mengakibatkan pengaruh pada kedua sistem budaya dan sosial Bali. Penggunaan uang kepeng atau koin Cina, piring Cina, serta penggunaan ornamen. Pengaruh dalam arsitektur menentukan tata letak bangunan, fungsi, ornamen, bahan bangunan, dan konstruksi. Kedatangan pelaut Belanda di Bali pada 1597 yang dipimpin oleh Kapten Cornelis de Houtman dan diikuti pembentukan Dutch East India Company atau VOC pada tahun 1602. Selama periode ini, ada beberapa pemberontakan dan peperangan seperti Kerajaan Kelungkung, Kerajaan Badung, Kerajaan Karangasem, dan Kerajaan Tabanan. Kedatangan orang asing berpengaruh terhadap perubahan gaya bangunan dengan gaya barat seperti gedung perkantoran, sekolah, dan istana atau loji. Belanda melihat perubahan ini berdampak pada hancurnya arsitektur tradisional Bali. Kemudian Belanda membuat undang-undang yang disebut Bali Sharing untuk menjaga keberlanjutan arsitektur tradisional Bali. Menurut Grids
1975. Struktur pemerintah Belanda memberi pengaruh pada struktur pemerintahan tradisional dengan otoritas tertinggi adalah raja dengan dibantu oleh seorang controller. Dalam struktur pemerintahan tradisional juga memperkenalkan patih, yaitu wakil bupati atau menteri untuk raja, punggawa, perbekel, dan terendah adalah kalian. Selama Perang Dunia II, Belanda diusir oleh Jepang dan kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945. Meskipun Belanda tidak mencoba untuk memerintah lagi, pada pertempuran tahun 1946 di Marga Tabanan yang mengakhiri penjajahan Belanda. Yang selanjutnya adalah periode kemerdekaan. Periode ini memperkenalkan sistem pemerintahan resmi dengan perencanaan top-down dan perencanaan bottom-up. Bali ditetapkan sebagai tujuan wisata melalui rencana induk pariwisata di Bali yang dibuat oleh Sketo, yaitu konsultan Perancis, pada tahun 1966 sampai 1972. Ada sekitar 21 daerah yang diplot sebagai daerah pariwisata seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur atau Denpasar, serta Ubud. Pada tahun 1930, kedatangan antropolog Margaret Mead dan Gregory Bateson, seniman Miguel Covarrubias dan Walter Space, dan musikolog Colin McPhee membantu munculnya pariwisata di Bali. Sejak itulah Bali semakin terkenal dengan tujuan pariwisata di mata dunia. Selanjutnya adalah proses terbentuknya Pulau Bali. Pulau Bali memiliki luas wilayah 5.636,66 km persegi. Di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung api yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Proses terbentuknya Pulau Bali berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Robert Hall. Beliau mengatakan Pulau Bali terbentuk sekitar 15 juta tahun yang lalu. Semula ditandai dengan gerakan lempeng yang muncul ke permukaan dan berbentuk gunung. Terbentuk dikarenakan adanya aktivitas vulkanisme di bawah permukaan bumi. Hasil yang dapat dirasakan di permukaan bumi adalah adanya lava atau cairan larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi. Lama-kelamaan lava tersebut memadat, bertambah besar, membentuk sebuah busur pulau. Proses ini dikenal sebagai Island Arch. Batuan tertua sebagai cikal bakalnya Pulau Bali terdapat di wilayah Ulakan Karangasem. Setelah mengalami berbagai tumbukan, baru muncullah gunung-gunung yang lain. Pulau Bali memiliki karakteristik geologi yang dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miosen bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan bereksi yang disisipkan oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk formasi selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliosen, seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan laut. Bersamaan dengan pengangkatan, terjadinya pergeseran yang menyebabkan berbagai bagian tersesarkan satu terhadap yang lain. Umumnya sesar ini terbenam oleh bahan batuan organik atau endapan yang lebih muda. Selama kala Pliosen, di lautan sebelah utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang kemudian menghasilkan formasi asah. Di barat laut, sebagian dari batuan muncul ke atas permukaan laut. Sementara ini, semakin ke barat, pengendapan batuan karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu pada akhir Pliosen terangkat dan tersesarkan.
Kegiatan gunung api lebih banyak terjadi di daratan dan menghasilkan gunung api dari barat ke timur. Seiring dengan terjadinya dua kaldera, yaitu mula-mula kaldera Buyan Beratan dan kemudian kaldera Batur, Pulau Bali masih mengalami pergerakan yang menyebabkan pengangkatan di bagian utara. Akibatnya, formasi Palasari terangkat ke permukaan laut dan Pulau Bali pada umumnya mempunyai penampang utara-selatan yang tidak simetris. Bagian selatan lebih landai dari bagian utara. Selanjutnya, stratigrafi Pulau Bali. Secara geologi, Pulau Bali merupakan pulau yang masih muda. Batuan tertua yaitu berumur Miosen. Secara garis besar, batuan di Bali dapat dibedakan menjadi beberapa satuan, yaitu yang pertama ada formasi Ulakan. Formasi ini merupakan formasi tertua berumur Miosen atas, terdiri dari setumpuk batuan yang berkisar dari lava bantal dan bereaksi basal dengan sisipan gampingan. Yang selanjutnya ada formasi Selatan. Formasi ini menempati semenanjung selatan. Batuannya sebagian besar berupa batu gamping keras. Menurut Kadar pada tahun 1972, tebalnya berkisar 600 meter dan kemiringan menuju ke selatan antara 7-10 derajat. Kandungan fosil yang terdiri dari Lepidocyclina empalus, Cyclosilipeus sp, Operculina sp menunjukkan berumur Miosen. Selain di semenanjung selatan, formasi ini juga menempati Pulau Nusa Penida. Yang selanjutnya ada formasi batuan gunung api. Pulaki kelompok batuan ini berumur Pliosen, merupakan kelompok batuan beku yang umumnya bersifat basal, terdiri dari lava dan bereaksi. Sebenarnya terbatas di dekat Pulaki. Meskipun dipastikan berasal dari gunung api, tetapi pusat erupsinya tidak lagi dapat dikenali. Di daerah ini terdapat sejumlah kelurusan yang berarah barat timur, setidaknya sebagian dapat dihubungkan dengan persasaran. Yang selanjutnya, formasi Prapatagung. Kelompok batuan ini berumur Pliosen, menempati daerah Prapatagung di ujung barat Pulau Bali. Selain batu gamping, dalam formasi ini terdapat pula batu pasir gampingan dan napal. Yang selanjutnya ada formasi Asah. Kelompok batuan ini berumur Pliosen, menyebar dari barat daya Seririt ke timur hingga ke barat daya Tejakula. Pada lapisan bawah umumnya terdiri dari bereaksi yang berkomponen kepingan batuan bersifat basal, lava, dan obsidian. Batuan ini umumnya keras karena perekatnya biasanya gampingan. Yang selanjutnya formasi batuan gunung api kuarter bawah. Kuarter di Bali didominasi oleh batuan berasal dari kegiatan gunung api. Berdasarkan morfologinya, dapat diperkirakan bahwa bagian barat Pulau Bali ditempati oleh bentukan tertua terdiri dari lava, bereaksi, dan tufa. Batuan yang ada yaitu basal, tetapi sebagian terbesar bersifat andesit. Semua batuan vulkanik tersebut dirangkum ke dalam batuan gunung api Jemberana. Yang selanjutnya formasi batuan gunung api kuarter. Kegiatan vulkanis pada kuarter menghasilkan terbentuknya sejumlah kerucut yang umumnya kini telah tidak aktif lagi. Gunung api tersebut menghasilkan batuan tufa dan endapan lahar Buyan Beratan dan Batur, batuan gunung api Gunung Batur, batuan gunung api Gunung Agung, batuan gunung api Batukaru, lava dari Gunung Pawon, dan batuan gunung api dari kerucut-kerucut subresen Gunung Pohen, Gunung Sangiang, dan Gunung Lesung. Gunung api tersebut dari keseluruhannya hanya 2 yang kini masih aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur di dalam kaldera Batur. Pulau Bali memiliki karakteristik geomorfologi, yaitu batas fisik Pulau Bali. Di sebelah utara terdapat Laut Bali, di sebelah timur terdapat Selat Lombok, di sebelah selatan terdapat Samudra Indonesia, dan di sebelah barat terdapat Selat Bali. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan itu terdapat gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter dan Gunung Batur dengan ketinggian 1.717 meter. Beberapa gunung yang tidak aktif lainnya mencapai ketinggian antara 1.000 sampai 2.000 meter.
Rantai pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Bali Utara dan Bali Selatan. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Pulau Bali sebagian besar terdiri atas lahan dengan kemiringan antara 0-2% sampai dengan 15-40%. Selebihnya adalah lahan dengan kemiringan di atas 40%, menurut Purnomo tahun 2010. Sebagai salah satu kriteria untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan, maka lahan dengan kemiringan di bawah 40% pada umumnya dapat diusahakan asal persyaratan lain untuk penentuan lahan itu terpenuhi. Sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% perlu mendapat perhatian bila akan dijadikan usaha budidaya. Lahan dengan kemiringan 0-2% mendominasi daerah pantai bagian selatan dan sebagian kecil pantai bagian utara Pulau Bali dengan luas areal 96.129 ha. Sedangkan lahan dengan kemiringan 2-15% sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, dan sisanya tersebar secara merata di daerah sekitar pantai dengan luas mencapai 132.056 ha. Daerah dengan kemiringan 15-40% meliputi areal seluas 164.749 ha. Secara dominan terdapat di wilayah bagian tengah Pulau Bali, mengikuti deretan perbukitan yang membentang dari arah barat ke timur wilayah ini. Daerah dengan kemiringan melebihi 40% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang terletak pada bagian Pulau Nusa Penida. Persebaran flora dan fauna di Pulau Bali. Nah, untuk yang pertama, menjangau. Menjangau merupakan kekayaan hayati khas Pulau Bali. Berbeda dengan burung jalak Bali yang sudah banyak dikenal, nah tidak banyak orang yang tahu bahwa menjangau adalah flora identitas Bali. Ada beberapa sebutan di berbagai daerah soal menjangau. Nah, setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda, seperti pingkau di Sunda, cembaga di Jawa, keruh di Madura, dan tumbai rendai. Kayunya yang wangi membuat menjangau sering digunakan dalam upacara adat karena wanginya yang harum. Menjangau juga mempunyai batang yang keras dan awet. Selain itu juga kayunya digunakan sebagai bahan bangunan suci dan ukiran-ukiran. Untuk yang selanjutnya, paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini merupakan tanaman endemik Pulau Bali juga. Tanaman ini dapat kita jumpai di daratan terendah seperti Kecamatan Gianyar, Ubud, Bali, Belah Batu, dan Sukalawati. Nah, untuk yang selanjutnya, tanaman jenitri merupakan pohon yang termasuk dalam suku jenitri. Buahnya yang berwarna ungu dengan biji yang cukup besar dan biasanya digunakan sebagai manik-manik penyusun perhiasan. Persebaran fauna di Pulau Bali. Jalak Bali. Jalak Bali yang merupakan hewan eksotis dari Pulau Bali. Hanya saja keberadaan jalak Bali sekarang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Namun pemerintah Bali juga mengadakan konservasi jalak Bali di Taman Nasional Bali Barat. Nah, kalian juga bisa melihat pemandangan yang memukau di taman tersebut. Selanjutnya, rusa timur. Rusa timur merupakan tanaman salah satu hewan endemik dari Pulau Bali, Jawa, dan Timur. Meski keberadaannya jarang ditemui karena rusa timur merupakan salah satu binatang yang memiliki ketajaman indera. Karena mereka tidak suka kehidupan atau habitatnya diusik oleh manusia. Yang selanjutnya adalah fauna penyu. Merupakan salah satu hewan eksotis yang dikenal menghabiskan banyak waktu di lautan. Namun terkadang mereka juga ke daratan untuk melakukan proses bertelur. Nah, penyu dapat ditemui di konservasi penyu Sukarmasi Perancak Bali. Untuk fauna endemik selanjutnya adalah menjangau. Nah, menjangau ini merupakan hewan paling eksotis dan langka yang dijumpai di Bali. Menjangan ini merupakan hewan unik yang keberadaan tanduk raksasa di kepalanya. Nah, tanduk itu sebenarnya bukan tanduk melainkan tulang yang menembus kepala.
biasanya ada pada rusa jantan. Untuk fauna yang terakhir adalah jalarangan hitam, disebut juga bajing pohon, menjadi jenis hewan eksotis langka. Bajing ini memiliki tubuh yang tidak begitu besar, antara 35 sampai 60 cm. Oleh karena itu, bajingan ini kerap disebut sebagai bajing raksasa. Apabila kalau dihitung memasukkan ekornya, bajing ini mencapai 120 cm. Jalarangan hitam ini biasanya menghabiskan hidupnya di ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya kita beralih kondisi sosial Pulau Bali. Nah, yang pertama rumah adat, angkul-angkul. Nah, angkul-angkul ini merupakan bagian dari rumah adat yang berfungsi sebagai pintu masuk. Bangunannya hampir mirip dengan gapura bagian depan rumah. Ciri ukirannya adalah ukiran tradisional dari Bali. Nah, yang kedua adalah aling-aling. Aling-aling adalah bangunan rumah yang berfungsi sebagai batas pekarangan dan angkul-angkul. Nah, bangunan ini juga biasanya membatasi angkul-angkul dengan tempat beribadah atau area suci. Aling-aling berarti energi positif, baik, dan keharmonisan rumah. Yang ketiga adalah balai manten. Balai manten adalah bangunan tradisional dari Bali yang dikhususkan untuk kepala keluarga dan anak perempuannya. Bangunan ini biasanya berbentuk persegi 4 panjang dan ada bangunan sebelah kanan dan sebelah kiri yang dinamakan balai kanan, balai kiri. Sejarah suku Bali. Terdapat kelompok masyarakat Bali terbagi menjadi 3 gelombang. Ada 3 tahapan proses migrasi nenek moyang suku Bali menuju Pulau Bali, antara lain. Zaman prasejarah. Nah, gelombang yang pertama ini terjadi pada masa prasejarah, perpindahan dari tempat terjadinya persebaran penduduk dengan yang terjadi di Nusantara pada masa itu. Selanjutnya pada masa Hindu. Nah, pada masa Hindu ini, gelombang kedua adalah perpindahan manusia yang terjadi secara perlahan-lahan karena adanya penyebaran dan perkembangan agama Hindu. Nah, karena perkembangan agama Hindu mulai masuk ke Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Bali, banyak yang tertarik untuk mempelajari dan datang ke Pulau Bali. Untuk yang ketiga, migrasi penduduk Kerajaan Majapahit. Nah, gelombang ketiga sekaligus yang terakhir ini adalah leluhur masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa. Setelah Raja Majapahit Hayam Wuruk wafat, masa kejayaan Majapahit tak berlangsung lama, mengalami keruntuhan. Hal ini dibarengi dengan persebaran agama Islam pada abad ke-15. Nah, kita beralih ke selanjutnya adalah kepercayaan dan agama di Bali. Etnis Bali merupakan masyarakat keturunan dari Kerajaan Majapahit yang tadi merupakan kerajaan Hindu. Oleh sebab itu, hingga sebagian besar suku Bali memeluk agama Hindu. Nah, diperkirakan dari sekitar 3,2 juta pemeluk agama Hindu bermukim di Bali. Aliran yang dianut suku Bali adalah Siwa Buddha. Aliran ini berbeda dengan agama Hindu yang dianut di India. Nah, di Bali juga mengenal sistem kasta karena tadi dari agama Hindu. Nah, pembagian kasta di Bali adalah yang pertama, Brahma untuk kalangan pemuka agama atau pendeta, Ksatria untuk raja dan kaum bangsawan petinggi kerajaan, dan bala tentara untuk abdi kraton, ahli penjaga senjata, cendekiawan, dan lainnya yang berasal dari Jawa. Nah, Jaba merupakan juga untuk sebutan masyarakat Bali yang ditaklukkan. Nah, untuk di Bali juga memiliki ragam suku. Di pembahasan selanjutnya, suku Bali dibagi menjadi 2, yaitu suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Nah, untuk Bali Aga itu sendiri, Bali Aga adalah sekelompok masyarakat yang telah ada di Pulau Bali sebelum migrasi masyarakat Kerajaan Majapahit terjadi. Nah, kalau untuk Bali Majapahit adalah kelompok masyarakat yang berasal dari Kerajaan Majapahit dan melarikan dari kerajaan Islam, yaitu Demak. Kelompok ini umumnya melakukan kegiatan bercocok tanam di sawah karena Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang berkelompok. Nah, di Bali juga memiliki bahasa, yaitu bahasa
atau dialek itu sendiri. Nah, dialek di Bali itu dibagi menjadi dua, yaitu dialek Bali Aga dan dialek Bali Daratan. Nah, untuk dialek Bali Aga artinya Bali yang dituturkan oleh masyarakat Bali yang ada di daratan tinggi Pulau Bali. Nah, berbeda dengan dialek Bali Daratan, sedangkan Bali Daratan adalah dialek daratan sebaliknya. Penuturannya adalah penduduk Bali yang berada di daratan rendah atau dewata. Untuk pembahasan selanjutnya ada pakaian tradisional. Baju khas Bali diantaranya baju safari, udeng, kamen, kebaya Bali, selendang sanggul, kemeja putih, kemeja Prada, sedangkan baju tradisionalnya seperti payas agung, payas mayat, dan payas alit. Makanan tradisional. Nah, ada beberapa makanan khas yang enak dari Pulau Bali, antara lain bebek betutu, nah babi guling, untuk yang non muslim bubur mangguh Bali, sorobotan Bali, nasi jinggo Bali, lawar Bali, nasi tempeng Bali, nasi pelecing, sate lilit, dan masih banyak makanan-makanan yang khas dari Pulau Bali. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke pembahasan mata pencaharian dari orang-orang Bali. Nah, orang-orang Bali berpusat pada pertanian padi di daerah sawah. Daerah pegunungan, orang-orang Bali membangun sawah dan dengan sistem teras. Orang Bali mengenal satu organisasi pengairan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun generasi. Nah, sebagian besar penduduk Bali juga mengantungkan hidup dari sektor pariwisata, karena memang daerah ini merupakan tujuan pariwisata bagi wisatawan asing dan domestik.